Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber politik tertua di semesta. Kayaknya Prabowo tuh nggak mungkin dia mau pindah ke IKN. Udah sana aja, kamu aja Gibran yang masih muda, paling gitu. Saya di sini. Lagi juga ngapain di IKN Kalimantan, daerah sepi, nggak bakalan dia. Dan Prabowo itu juga nggak bakalan dia mau nerusin IKN. Duitnya mana? Mana dia punya program unggulan yang katanya makan gratis. Ya oke, makan siang gratis nggak jadi sarapan bergizi untuk pelajar. Ya itu duit juga. Anggarannya katanya 1 tahun itu 100 triliun. Sampai 120 triliun kata Budiman Sujatmiko. Nah, duitnya mana? IKN aja 100 triliun udah habis. Dua-duanya pakai APBN. Mungkin nggak Prabowo itu mendahulukan IKN, mendahulukan proyek kebanggaan orang lain, kebanggaan Jokowi maksudnya. Nggak bakalan Prabowo itu mau nerusin satu ya. Kedua, dia juga pusing dengan mimpinya sendiri. Mimpinya apa sih dia? Mencegah sumber daya alam itu nggak dikuras orang lain ke luar negeri. Itu gimana caranya loh, teman-temannya nguras semua, gimana menghentikannya itu kalau memang sudah terikat dengan undang-undang atau perjanjian internasional, maksudnya dengan proyek-proyek Cina. Proyek Cina itu ada 15.982, hampir 16.000 proyek Cina, dan itu 1 tahun mereka mengeduk ya nikel itu 1,6 juta ton. Padahal menurut Faisal Basri, nikel kita itu cadangannya sama dengan cadangan nikel di Australia, yaitu 21,5 juta ton. Jadi kalau 21,5 juta ton dibagi 1,6, itu nikel itu dalam waktu 13 tahun habis. Gimana Prabowo menghentikan proyek-proyek Cina yang didorong tumbuh oleh Luhut dan juga oleh Presiden Jokowi? Apa nggak pusing dia? Sementara dia juga merasa terancam dengan posisi dari Gibran. Jangan-jangan Gibran satu saat jadi presiden kalau saya ada apa-apa gitu. Jadi Prabowo ini sebenarnya bukan, ya untunglah yang jadi presiden itu Prabowo ya. Dan kita pasti yakin dan percaya kalau nanti dilantik tanggal 20 Oktober ya 2024, saya yakin dan percaya dia nggak akan meneruskan program-program Jokowi kemarin, bahwa dia isunya keberlanjutan dan saya adalah tim dari Jokowi. Saudara mau apa kan gitu ngomongnya. Itu cuma untuk konsumsi kampanye supaya orang mendukung dia. Pengikut-pengikut Jokowi itu loh mendukung dia, dan dia juga perlu kan dukungan dari Jokowi, karena Jokowi mendukung anaknya, otomatis dia juga perlu untuk meneguhkan posisi dia bahwa dia adalah bagian yang integral dari mimpi-mimpi Jokowi supaya dia jadi presiden. Nanti kalau sudah jadi presiden, Jokowi mah hilang kuasanya, dia akan kembali ke aslinya tuh. Siapa? Ya Prabowo itu nggak bakalan IKN itu diteruskan. Lah duitnya nggak ada. Terus apalagi DPR juga, mungkin nggak orang-orang DPR itu pindah ke sana ke IKN. Mereka orang-orang Jakarta, orang-orang daerah terbiasa budaya guyup ya, ngumpul dekat dengan hotel, dengan keramaian kalau refreshing. Kalau di sana ada apa? Di sana apa? Ada hotel di sana, ada keramaian sebagaimana di Jakarta. Nggak bakalan itu ya anggota-anggota DPR pusat itu mau ngantornya di tengah hutan itu, di IKN, di Penajam Utara ya. Ya jadi akhirnya dibolak-balik itu akan ada keretakan ya, dan lagi antara keretakan dengan Prabowo dengan Gibran setelah Pak Prabowo megang kekuasaan penuh nanti setelah dilantik ya. Dan tentu Gibran akan menjadi orang yang bingung nanti ya,
dia didukung ayahnya, tapi ayahnya sudah nggak punya kekuasaan, yang punya jadi apalagi Prabowo pasti nanti pisah jalan dengan Jokowi ya, nggak bisa, nggak ada gunanya juga meneruskan mimpi Jokowi, karena orang itu pada akhirnya ingin diakui juga eksistensinya. Dan program unggulan dari Prabowo juga nggak terlalu menarik, makan siang gratis. Dia akan mencari sesuatu yang lebih dahsyat dari Jokowi. Kalau dia meneruskan kain berarti dia semacam pengekor ya, dan nggak tampil secara genuine ya. Buat apa dia bertarung 4 kali kalau hanya untuk meneruskan mimpi-mimpi orang lain? Dia tidak bisa memberikan legacy warisan yang akan dikenang dengan sangat indah oleh generasi mendatang. Pasti Prabowo nggak mau. Dia ingin punya legacy sendiri, dan kita tunggu legacy Prabowo ya. Dan tentu saja dia akan lebih dekat dengan Megawati, dan Megawati adalah musuh dari Jokowi. Tentu ini akan menjepit Gibran, dan akan secara psikologis dia akan bingung ya. Dia akan kehilangan semacam, dia akan mengalami disorientasi dan dislokasi ya. Dia bingung di mana posisinya dia sebagai orang yang punya peranan sebagai wakil presiden, padahal kekuasaan penuh ada di tangan Presiden Prabowo yang tentu secara ideologis, secara psikologis sangat dekat Prabowo itu dengan Taufik Kemas yang menolongnya dulu ya, pulang dari Yordania ke Indonesia, dan dia tentu tidak lupa dengan jasa Taufik Kemas, suami dari Megawati. Tampaknya generasi di tangan Prabowo, generasi atau Jokowisme atau pengikut-pengikut Jokowi akan habis di dalam 5 tahun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.